Hadis ke-11 tentang tidak boleh menceritakan perempuan lain. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tubashirul mar'atul mar'ata fatan'ata hadisaujiha ka'annahu yansuru ilaiha, rawahul Bukhari. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud yang diridai oleh Allah, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang istri menceritakan sifat-sifat wanita lain kepada suaminya sehingga ia seolah-olah melihatnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis ke-12 tentang wanita adalah aurat. An Abdillahi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mar'atu auratun fa idza harajatis tashrafaha syaiton, rawahu Tirmizi. Artinya, dari Abdullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wanita adalah aurat. Jika dia keluar, maka setan akan memperindah,nya di mata laki-laki. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ke-13 tentang menyerupai lawan jenis. Ani Bani Abbasin qala la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhannasina minar rijali wal mutarajjilati minan nisa'i wa qala uhrijuhum min buyutikum. Qala fa akhrajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fulanan wa akhraja Umaru fulanan, rawahul Bukhari. Artinya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat para laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Sabdanya, keluarkanlah mereka dari rumah kalian. Ibnu Abbas melanjutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluarkan seorang fulan. Begitupun dengan Umar, dia juga pernah mengeluarkan seorang fulan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-14 tentang upah perempuan pelacur. An Abi Mas'udin al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalbi wa mahril bagiyyi wa hulwanil kahini, yakni bimahril bagiyyi ma tu'tahu mar'atu ala sina wa hulwanul kahini rashwatahu wa ma yu'ta ala ayyatakahana, rawahu Malik. Artinya, dari Abu Mas'ud al-Ansari, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan harta hasil penjualan anjing, upah pelacur dan upah dukun. Yang dimaksud dengan upah pelacur ialah harta yang diterima oleh seorang wanita dari hasil zina. Dan yang dimaksud dengan upah dukun ialah uang sogokan yang diberikannya atas jasa pelayanannya. Hadis riwayat Malik. Kemudian hadis ke-15 tentang bersedekah dengan pemberian suami. An Asma'a radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah maliyah malun illa ma adhala alayya as-subair fa atasaddaqu qala tasaddaqi wala tu'i fayu'a alayki, rawahul Bukhari. Artinya, dari Asma yang diridai oleh Allah, ia berkata, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki harta
selain yang diberikan oleh Az-Zubair. Maka apakah saya boleh bersedekah dengannya? Maka beliau menjawab, bersedekahlah, dan janganlah kamu tutup rapat guci tempat penyimpanan makanan, karena nanti Allah akan menutup rezekimu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-16 tentang harta perempuan. Anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amala Khaybara bi syatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in fakana yu'ti azwajahu mi'ata waskin samanuna waska tamrin wa ishruna waska syairin fafasaka Umar Khaybarah wa khayyara aswajan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuqti'a lahunna minal ma'i wal ardi aw yumdiya lahunna wa minhunna man ihtaral arda wa minhunna man ihtaral waska wa kanat Aisyatu man ihtaratil arda rawahul Bukhari. Artinya bahwa Abdullah bin Umar yang diridai oleh Allah keduanya mengabarkannya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempekerjakan orang untuk memanfaatkan tanah Khaybar dengan ketentuan sebagian dari hasilnya yang berupa kurma dan sayuran untuk pekerja. Beliau memberikan hasilnya kepada istri-istri beliau sebanyak 100 wasak, 80 wasak kurma dan 20 wasak gandum. Pada zamannya Umar radhiyallahu anhu membagikan tanah Khaybar, maka istri-istri Nabi ada yang mendapatkan air atau sumur, tanah atau seperti hak mereka sebelumnya. Di antara mereka ada yang memilih tanah, ada juga yang memilih wasak atau hak dari hasilnya, sedangkan Aisyah radhiyallahu anha memilih tanah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-17 tentang perlindungan perempuan. Anna Abah Murrata Maula Ummi Hani'in binti Abi Thalibin akhbarahu annahu sami'a Umma Hani'in binta Abi Thalibin taqulu sahabtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal fathi fawajadatuhu yagtasilu wa Fatimatu banatuhu tasturuhu fasallamtu alaihi faqala man hasihi faqultu ana Ummu Hani'in bintu Abi Thalibin faqala marhaban bi Ummi Hani'in falamma faragah min guslihi qama fasalla 8 raka'atin muhtalifan fi thawbin wahidin faqalat ya Rasulullah sa'ama banu ummi aliyun annahu qatilun rajulan qad ajartuhu fulanu bin Khubairata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ajarna man ajarti ya ummi ya Umma Hani qalat Umma Hani'in wa dzalika duhan rawahul Bukhari. Artinya bahwasanya Abu Murrah mantan budak Ummu Hani binti Abu Thalib mengabarkannya kepadanya, ia mendengar Ummu Hani binti Abu Thalib berkata, aku berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari pembebasan Mekah. Lalu aku mendapati beliau mandi, sementara Fatimah putri beliau menutupinya dengan tabir. Ummu Hani binti Abu Thalib berkata, lantas aku memberi salam kepada beliau. Beliau berkata, siapakah ini? Aku menjawab,
Aku Ummu Hani binti Abu Talib. Maka beliau berkata, selamat datang wahai Ummu Hani. Ketika selesai mandi, beliau mendirikan sholat 8 rakaat dan berselimut pada satu baju. Ketika beliau telah sholat, maka aku berkata kepadanya, wahai Rasulullah, anak ibuku Ali akan membunuh seseorang yang aku lindungi, Fulan bin Hubairah. Maka Rasulullah SAW bersabda, kami melindungi orang yang engkau lindungi wahai Ummu Hani. Dan Ummu Hani berkata waktu itu, yaitu waktu duha. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-18 tentang baiat perempuan. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'un nisaa bil kalam bihasihil ayati la yusyrikna billahi syai'an. Qalat wa ma massat yadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin illam ra'atan yamlikuha, rawahul Bukhari. Artinya, dari Aisyah yang diridai oleh Allah, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membayat seorang wanita cukup dengan lisannya, tidak berjabat tangan. Berkenaan dengan ayat ini, untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun ila akhir Quran surah Al-Mumtahanah ayat 14. Aisyah berkata, tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyentuh wanita selain wanita yang beliau miliki atau istrinya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis selanjutnya atau hadis ke-19 tentang pemimpin perang perempuan. An Abi Maryam Abdullah bin Ziyadil al-Asadiqi qala lamma sara Talhat wa Zubairu wa Aisyatu ilal Basrati ba'asa Aliyun Ammarah bin Yasirin wa Hasana bin Aliyin faqadima alaina Kufata fasa'idal mimbar fakanal Hasanu bin Aliyin fawqal mimbari fi a'lahu wa qama Ammarun asfala minal Hasan fajtama'na ilaihi wa sami'tu Ammaran yaqulu inna Aisyata qad sarat ilal Basrati wa wallahi innaha la zawjatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walakinna Allah ta'ala btalakum liya'lama iyyahu tuti'una am hiya, rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Maryam Abdullah bin Ziyad al-Asadi menuturkan, tatkala Talha, Zubair, dan Aisyah berangkat ke Basrah, Ali mengutus Ammar bin Yasir dan Al-Hasan bin Ali mendatangi kami di Kufah. Lantas keduanya naik di atas mimbar. Ketika itu Al-Hasan bin Ali berada di atas mimbar di tangga paling atas, sedangkan Ammar berada di bawah Al-Hasan. Kami berkumpul di sekelilingnya dan aku mendengar Ammar mengatakan, Aisyah tengah berangkat ke Basrah. Demi Allah, dia adalah istri Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Namun Allah tabaraka wa ta'ala menguji kalian agar dia mengetahui apakah kalian taat kepadanya atau taat kepada Aisyah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-20 atau hadis yang terakhir tentang pemimpin perempuan.
Abi Bakrah qala laqad nafa'ani Allahu kalimatin ayyamal jamali lamma balagan Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna farisan malaku binata Kisra qala la yuhliha qaumun wallahu amrahum ra'atan, rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Bakrah, ia berkata, dikala berlangsung hari-hari perang Jamal, aku telah memperoleh pelajaran dari pesan baginda Nabi. Tepatnya ketika beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa kerajaan Persia mengangkat anak perempuan dari Kisra sebagai raja. Beliau langsung bersabda, tidak akan baik keadaan suatu kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Itulah tadi beberapa hadis yang telah saya hafalkan. Adapun kesimpulan dari hadis tersebut bahwa tema tentang kumpulan hadis hak-hak perempuan, yaitu saya mulai dari hadis yang ke-20, yaitu bertemakan tentang pemimpin perempuan. Hadis ke-19 bertemakan tentang pemimpin perang perempuan. Hadis ke-18 bertemakan tentang baiat wanita atau baiat perempuan. Kemudian hadis ke-17 bertemakan tentang perlindungan oleh perempuan. Hadis ke-16 bertemakan tentang harta perempuan. Kemudian hadis ke-15 bertemakan tentang bersedekah dengan pemberian suami. Kemudian hadis ke-14 tentang upah perempuan pelacur. Kemudian hadis ke-13 bertemakan tentang menyerupai lawan jenis. Kemudian hadis ke-12 bertemakan tentang wanita adalah aurat. Kemudian hadis ke-11 bertemakan tentang tidak boleh menceritakan perempuan lain. Kemudian hadis ke-10 tentang perempuan keluar rumah bekerja. Hadis ke-9 bertemakan tentang perempuan memiliki harta dan tidak boleh diambil tanpa seizinnya. Hadis ke-8 tentang waktu khusus untuk perempuan belajar. Hadis ke-7 bertemakan tentang jangan menghalangi warisan perempuan. Hadis ke-6 bertemakan tentang wali pernikahan. Hadis ke-5 bertemakan tentang salat perempuan di masjid. Kemudian hadis ke-4 bertemakan tentang sujud kepada suami. Hadis ke-3 bertemakan tentang penolakan ajakan suami. Hadis ke-2 bertemakan tentang perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Kemudian hadis yang pertama bertemakan tentang kurangnya akal dan hilangnya atau lemahnya agama bagi kaum wanita atau kaum perempuan. Terima kasih atas perhatiannya karena telah mendengarkan, menyimak, memahami, dan insya Allah akan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari 20 hadis tersebut, adapun muharrisnya, selain dari hadis ke-4, hadis ke-6, hadis ke-12 dan hadis ke-14, muharrisnya atau yang mengeluarkan hadisnya adalah Imam Al-Bukhari, Abu Ismail Muhammad Abu Abdullah Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardiswa Al-Bukhari Al-Ju'fi. Tapi selain dari itu, dari hadis ke-4 diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis ke-6 diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis ke-12 diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan hadis
ke-16 diriwayatkan oleh Imam Malik. Semoga kita terhindar dari penyakit yang tengah melanda dunia, karena hampir 200 negara dilanda oleh penyakit yang sangat berbahaya, yaitu COVID-19. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Saya ucapkan selamat berpuasa. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bimurad. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq was-sa'adah, wallahul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.